gak kayak robot. Nah, tadi Bu Yuli baru sebagian nih memberitahu atau menceritakan tentang Kak Ami ini. Nanti Kak Ami membawa teman nih, temannya boneka itu. Kira-kira siapa ya nama teman bonekanya? Nanti kita tanya Kak Ami ya. Siapakah namanya? Atau namanya mungkin Yuli? Atau mungkin namanya Ovira ya? Atau namanya Aura? Atau namanya Hasya mungkin? Sama dengan nama anak yang ada di Alsen. Nanti kita tanya sama Kak Aminya ya. Jangan saya tuh. Jangan saya. Sama kayak bonekanya ya. Bonekanya lucu. Bonekanya itu berkerudung ya, sama kayak anak-anak di sini juga. Anak-anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki mah tidak berkerudung ya. Hati-hati. Nanti kalau berkerudung nanti bingung nanti gurunya. Ini anak perempuan atau anak laki-laki. Terus tadi juga Kak Ami ini banyak banget mengisi acara ya. Tadi Bu Yuri sudah sebutkan salah satunya di acara Molto, acara Nutrilon, Aqua, terus ada juga ini pengisi acara di program anak di MQ TV. Sampai sekarang nih. Jadi kalian kalau mau ingin lihat lagi Kak Ami, bisa nih tonton di MQ TV. Nah, di sana ada program anak, kalian bisa lihat lagi. Terus juga ada di MQ Radio ya, juga banyak. Bu Ami, Kak Aminya mau masuk. Wah, alhamdulillah ternyata Kak Aminya sudah masuk ya. Sebentar, masih loading. Kita nanti say hi, boleh dadah-dadah ya kalau Kak Aminya sudah bisa on. Oke. Halo, assalamualaikum Kak Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Boleh dadah-dadah. Hai Kak Ami. Udah nggak sabar nih ya. Oke, boleh dadah-dadah ya. Nanti, wah ternyata ada temennya tuh. Kita penasaran Kak Ami dari tadi. Siapa sih yang Kak Ami bawa? Namanya sama nggak sama anak Alsen katanya ya? Coba ada nggak ya namanya sama nggak dengan anak-anak yang di Alsen ya? Sama nggak ya? Boleh kita kenalan dulu saja dengan Kak Ami dan temannya Kak Ami ya? Iya. Silakan Kak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Ami dulu kenalannya ya. Nanti ada waktunya bicara. Oke. Wah. Kak Ami yang bicara sekarang. Dah ya, tenang. Oke. Nah. Diam dulu. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Ami bahagia. Aku juga. Nanti bicaranya gantian tuh, Kang. Ada yang bilang cerewet katanya. Bilang maaf dulu. Maaf kakak apa? Tua. Kakak tua ngelihat ke wajah Kak Ami. Sepertinya boneka itu terlalu semangat. Udah tenang ya. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Ami bahagia bisa Kak Aldi. Ya, Kak Ami hari ini gembira banget karena bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah di mana nih? Alsen. Oh, iya. Wajahnya cerah-cerah ya. Loh, wajahnya cerah-cerah. Iya, kayak itu loh. Bintang yang paling bersinar. Cerah banget. Kalau kakak wajahnya apa? Suram. Lah, lihat wajah Kak Ami suram katanya. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Ami. Nah, baru kita kenalan bareng temennya Kak Ami nih. Ucapkan salam dulu dong. Bilang assalamualaikum bisa? Iya, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mah jawabnya. Ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya, betul. Tapi itu jawabnya. Kalau misalnya ada yang mengucapkan salam, jawabnya waalaikumsalam. Ini kan kamu harus bilang assalamualaikum ke teman-teman. Coba.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih panjang. Ya udah deh, kenalan dulu ya adik-adik. Ini ada Kak Ami di sini dan temannya Kak Ami dari huruf S. Oh iya. S apa? Nong. Nama S Nong bukan. Dari huruf S apa yo? Es batu. Es batu bukan. Batu. Aduh, tolong ya. Aduh, maaf ini namanya Sandy. Nah, itu Sandy. Ya. Akhirnya Sandy. teman-teman tahu ya. Iya nih. Ini namanya Sandy dan Kak Ami. Halo. Halo. Jadi gimana? Kak Ami mulai cerita aja. Ya, boleh Kak Ami, karena anak-anaknya udah nggak sabar kayaknya. Hore. Sandy, iya, bilang ke teman-teman dong. Tadi kan sudah mengucapkan salam. Iya, sekarang bilang halo gitu. Halo Bandung. Loh, kok halo Bandung? Itu mah nyanyi. Bilangnya halo. Halo Bandung. Tetap ya halo Bandung. Ya udah, teman-teman. Hari ini Kak Ami siap-siap mau cerita nih. Tapi Kak Ami mau nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman, siapa yang mau jadi anak baik? Baik. Anak baik. Anak baik, anak baik. Halo. Sabar. Tuh, tenang. Sandy sabar ya. Sabar. Anak baik. Mana yang mau jadi anak hebat? Anak pintar. Anak jagoan. Saya. Anak ayam. Maaf teman-teman. Nggak ada yang mau jadi anak ayam tuh, malah ada yang bilang enak mah makan ayam goreng katanya. Aduh, salah nih. Ulang lagi ya. Siapa yang mau disayang Allah? Disayang Nabi. Ayah, ibu. Saya. Guru. Disayang. Miut. Disayang siapa? Embe. Loh, Maaf ya, saya keluar Zoom. Sorry. nggak ada yang mau disayang Embe. Aduh, aneh ini Mas Sandy. Aduh, Sandy salah terus sih. Kenapa ya Sandy bicaranya salah-salah terus? Iya ya. Sandy. Yuk kita mulai cerita ya. Tapi teman-teman yang di Alfen ini ya, Sandy itu sebenarnya bisa menyanyi loh. Iya, Sandy jago menyanyi kan? Yakin Sandy? Iya. Ayo nyanyi. Apa Sandy ini bisa mengobrol? Menyanyi. Iya, apa? Dia bisa bicara menyanyi. Ya. Iya, coba bilang menyanyi. Menyinya. Menyinya lagi. Nyanyi. Menyinya. Ya udahlah. Salah terus ini. Harus ketemu sama teman-teman yang di Alsen yang pintar-pintar ini Sandy nih. Ya udah, nyanyi lagu apa nih? Lagu ini ya Sandy ya. Kamu ngomong bla bla bla. La. Tahu lagu itu? Iya, coba. Harus betul nyanyinya ya. Malu ini di depan teman-teman. Oke. Aku anak sehat, tubuhku kuat, pinter karena ibuku jagoan silat. Jagoan silat bukan, rajin dan cermat gitu. Iya ya. Ulang lagi. Ada lagu apa nih? Lagu yang ini deh. La. Tahu? Iya, yuk. 5 bukan 55, 1. Oh iya, salah lagi. Yuk. 1 2 3. 1 aku sayang ibu pinter. 2 juga sayang ibu. Kok ibu lagi? 3 sayang siapa? Ibu-ibu. Sayang ibu-ibu. 1 2 3 Sandy mau jadi ibu-ibu. Aneh. Oh iya, aduh. Adik-adik tuh diajarin. Harusnya begitu. Sayang ayah.
Nah, gitu. Ketiga, sayang adik kakak. Nah, sayang ibu-ibu, bukan sayang ibu-ibu lagi, sayang semuanya gitu. Oh, adik-adik, Sandy itu kayaknya inget ini ya, Sandy kepikiran ini ada hadis Rasulullah yang pernah ada sahabat nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya harus hormat kepada siapa? Rasulullah bilangnya ibu. Sahabatnya nanya lagi, terus ke siapa lagi? Ibu. Sampai 3 kali masih nanya, terus siapa lagi? Ibu. Nah, baru setelah itu ayah. Ayah. Jangan bilang kakek-kakek. Enggak. Nah, itu mungkin ya adik-adik. Ya udah ceritanya mau dimulai sekarang. Yeay. Tapi enggak. Mau apa lagi, Sandy? Nyanyi. Lah, kan tadi nyanyi udah. Berikut nyanyinya salah-salah. Oke. Latihan nada dulu katanya ya. Sandy, biar Sandy suaranya nggak fals ya. Latihan dulu. Biasanya kalau mau nyanyi, latihan dulu kan? Iya. Coba. Ini suara apa? Ini suara apa? Latihannya kayak gini nih. Bilang, do. Bisa? Iya. Yuk, do. Pintar. Re, mi, ayam. Lah, mimi ayam lagi. Aduh. Bukan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Panjang banget. Udahlah percaya, Kak Ami percaya, teman-teman yang di Alsen juga percaya Sandy itu belum bisa nyanyi. Harus latihan lagi. Udah Kak Ami mau cerita sekarang. Sandy mau nyimak nggak sih? Iya. Ya udah Sandy duduk ya. Duduk yang tenang. Duduk. Iya. Duduk di mana? Di mana? Di atas ya? Iya. Atas apa? Genteng. Loh. Duduk di atas genteng. Bukan. Udah tetap aja diam kayak sama Kak Ami kayak gini ya. Oke. Yeay, cerita mau dimulai. Ayo adik-adik, sebelum cerita dimulai, kami mau lihat adik-adik harus kompak dulu ya semuanya ya. Iya ya. Coba kalau kami bilang, bila kau senang hati tepuk tangan, prok. Hebat. Adik-adik bisa ya? 1, 2, 5. Allahu Akbar, bukan 5, 3 gitu. 1, 2, 3. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati tepuk tangan, prok. Bila kau senang hati, mari kita lakukan. Bila kau senang hati tepuk kaki. Bukan kaki, tepuk tangan. Oh iya ya, tepuk tangan. Yeay. Nah, cerita mau dimulai adik-adik. Adik-adik sudah siap? Iya. Adik-adik yang di Alsen, bukan Sandy. Sandy makan dari tadi udah di sini. Oh iya ya. Hap. Cerita mau dimulai. Adik-adik, ini kisah tentang tentang Rasulullah. Coba Kak Ami mau nanya ke adik-adik ya. Siapa adik-adik yang sayang ke Rasulullah? Sandy sayang ke Rasulullah. Oh iya, itu tuh Rasulullah itu manusia pilihan Allah, manusia yang istimewa. Hamba Allah yang istimewa, yang keren. Oh iya ya, sampai hari ini kita mengikuti jejak beliau. Nah iya, Sandy, iya ya. Kak Ami mau tahu nih, Sandy pernah mengalami kejadian sedih enggak sih? Loh. Kok nangis? Kan Kak Ami hanya nanya, emang Kak Ami marah-marah gitu? Udah lihat ke depan lagi, malu. Ya, lihat ke depan lagi ya. Aduh, udah jangan sedih. 1, 2, 3, ciluk, Mbak. Kekok. Udah tenang. Kak Ami kan nggak bikin Sandy sedih, nggak bikin Sandy nangis, hanya nanya, Sandy pernah nggak mengalami kejadian yang sedih?
Aduh, duh, 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 mana suara nangisnya nggak enak lagi ya. Aduh, lihat ke depan. Lihat ke depan 1, 2, 3. Tenang, tenang ya. Kalau lagi sedih itu tarik nafas. Coba tarik nafas. Keluarkan. Hah. Aduh, hahnya juga jangan pas di muka Kak Ami. Ulang lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Hah, aduh. Hah, ke teman-teman. Maaf ya, aduh teman-teman. Gini. Tenang. Udah tenang kan? Iya. Udah tenang? Iya. Coba. Sandy pernah nggak mengalami kejadian sedih? Iya. Apa sih kejadian sedih yang Sandy ingat-ingat sampai hari ini? Kejebur selokan. Iya, kejebur selokan. Iya. Terus apa lagi? Jatuh. Oh, jatuh dari sepeda. Enggak, jatuh dari mana? Genteng. Aduh, kasihan banget dan itu sedih ya. Iya. Sandy, adik-adik juga pasti ya pernah dong mengalami kejadian sedih. Hei, ini ternyata ya adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga loh mengalami hal yang sedih sehingga Rasulullah sedih banget. Ya nangis lagi. Kenapa? Iya, pasti itu sedihnya sedih banget. Jadi Sandy ikut sedih. Tenang. Di waktu itu Rasulullah teramat sangat sedih. Nah iya, sampai-sampai di peristiwa itu ya, diberi nama peristiwa tahun kesedihan. Berarti sedihnya banyak ya. Iya benar. Namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Udah, lihat ke depan dong, lihat ke depan. Sedih sih sedih, tapi wajahnya Sandy lihat ke depan. Nanti teman-teman nggak bisa lihat wajah Sandy yang biasa aja. Ya. Nah, adik-adik, kenapa sih di tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu Rasulullah kehilangan sekaligus dua orang yang sangat Rasulullah cintai. Oh ya, satu, Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Sedih ya? Iya, kalau ditinggal wafat itu tuh pasti sedih. Ditinggal orang yang paling dicintai. Ya emang sedih. Rasulullah sedih di hari itu. Ternyata adik-adik, setelah istri Rasulullah wafat ya, setelah Siti Khadijah wafat, beberapa hari kemudian ada lagi keluarga Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai wafat juga. Beliau adalah pamannya, paman Rasulullah. Coba yuk adik-adik, kami mau tahu paman Rasulullah itu siapa ya? Yang baik banget, yang selalu melindungi Rasulullah. Boleh jawab di chat ya. Siapa? Ayo. Ayo, siapa ya itu pamannya Rasulullah? Adik-adik, kedua orang yang Rasulullah cintai ini wafat dalam waktu berdekatan. Gak kebayangkan sedih banget Sandy? Iya. Jadi apa yang terjadi ya setelah istri Rasulullah wafat dan ternyata paman Rasulullah juga wafat? Orang-orang Quraisy yang gak baik itu ya. Iya, orang-orang Quraisy yang gak baik yang di kota Makkah yang selalu memusuhi Rasulullah makin berani memusuhi Rasulullah. Mereka itu ya gak baik. Iya, karena biasanya paman Rasulullah yang selalu menjaga Rasulullah itu ya udah wafat. Jadi orang-orang bilang gini, orang-orang Quraisy-nya. Hahaha. Sekarang tidak ada lagi yang menjaga Muhammad. Kita
bisa berbuat apa saja kepada Muhammad. Hahaha. Begitu. Padahal orang-orang Quraisy itu nggak tahu. Yang menolong Rasulullah itu kan Allah. Allah pasti menolong. Tapi kan orang Quraisy tidak beriman, orangnya sombong-sombong. Jadi mereka makin berani tuh, makin berani berbuat tidak baik ke Rasulullah. Uh, sedih ya. Iya emang namanya tahun kesedihan jadi sedih-sedih. Nah, adik-adik, setelah itu ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya. Rasulullah harus tetap tegar, adik-adik, tetap berdakwah. Rasulullah mencoba keluar dari kota Makkah. Kemana? Ke Madinah? Belum ke Madinah di waktu itu, belum hijrah. Tapi mencoba mendatangi tempat baru dan berdakwah di tempat yang baru. Namanya Taif. Oh iya. Pasti di sana disambut dengan bahagia ya sama orang-orang yang ada di sana. Benarkah disambut dengan bahagia? Iya. Ternyata Rasulullah beserta rombongannya datang ke Taif. Naik kuda? Boleh. Gimana suara kuda sih? Iya. Ya boleh. Adik-adik, sesampainya di Taif, baru aja datang gitu ya. Kan harusnya kalau ada tamu itu disambut dengan bahagia. Kalau ini bukan disambut, adik-adik. Rasulullah datang ke Taif, bukannya disambut dengan wajah bahagia oleh orang-orang Taif. Karena kan waktu itu orang-orang Taif juga belum beriman, adik-adik. Malah disambutnya dengan apa? Bukan disambut dengan tepuk tangan, bukan. Bukan disambut dengan wajah bahagia, bukan. Tapi disambut dengan apa itu, Kakak? Lemparan batu. Ya, orang-orang Taif itu tidak suka Rasulullah dan pasukannya datang dan kaum muslimin datang, malah dilemparin batu. Malah ada yang sampai batunya kena tuh ke kening Rasulullah. Tenang. Dan di waktu itu malaikat sampai mengajukan ini loh, mengajukan bantuan gitu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana nih kalau orang-orang Taif ini kita itu tuh hancurkan atau kita beri balasan? Rasulullah bilang apa? Rasulullah tidak setuju. Tidak. Jadi yang namanya kejelekan itu nggak harus dibalas dengan kejelekan. Tuh kan adik-adik, kesedihannya jadi bertambah lagi. Jadi 3 tuh kesedihannya. Tapi, oh ya, cerita tambahannya di kemudian hari, benar saja orang-orang Taif itu jadi banyak kok yang beriman ke Allah dan percaya ke Rasulullah. Tuh kan, berarti dulu itu orang-orang Taif yang lempar-lempar batu, ayo kita lempar saja ini Muhammad. Karena belum mengerti. Karena setelah itu Rasulullah berdakwah kembali ke Taif dan ternyata orang-orang Taif sudah banyak yang beriman. Begitu. Terus Rasulullah masih sedih. Rasulullahnya masih sedih dong. Itu tuh pokoknya sedih banget. Tapi apa Sandy? Tapi setelah itu, setelah kesedihan, setelah datang kesedihan yang beberapa kali itu ya adik-adik, Rasulullah dapat hadiah. Alhamdulillah. Bahagia Sandy ya. Iyalah. Dapat hadiah dari siapa? Dari Allah langsung hadiahnya. Oh iya. Rasulullah dapat hadiah dari Allah. Allah
kan tidak akan membiarkan Rasulullah sedih, sedih berlama-lama. Makanya dikasih hadiah supaya Rasulullah bahagia. Sandy nggak ngerti. Apa hadiahnya ya? Hadiahnya itu berupa, oh iya, kami mau nanya nih, adik-adik kalau dapat hadiah bahagia nggak sih? Misalnya dapat hadiah dari ibu guru, dari ayah ibu, pintar dari nenek kakek. Oh, pasti biasanya nenek kakek yang suka kasih hadiah-hadiah banyak tuh. Pasti adik-adik bahagia dong, seneng ya. Nah, Rasulullah dapat hadiah spesial. Tuh ada yang jawab, iya katanya. Ya iyalah, dapat hadiah kan senang. Iya. Ah, Allah kasih hadiahnya yang istimewa. Allah kasih hadiahnya yang spesial. Eh, berupa berupa apa yo hadiah yang dikasih Allah ya spesial untuk Rasulullah? Apa hadiahnya? Eh, hadiahnya berupa Rasulullah diperjalankan. Oh, diajak pergi. Iya, pergi melakukan perjalanan yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oh iya? Dan itu perjalanannya singkat, hanya 1 malam. Oh gitu ya? Enggak berhari-hari? Enggak. Perjalanannya, kan dulu Rasulullah tinggalnya di Mekah ya. Di Mekah. Oh iya di Mekah. Coba Sandy, ada masjid apa di Mekah? Masjid yang biasa dipakai Rasulullah dan para kaum muslimin beribadah. Oh, Masjidil Haram. Ya, benar. Di waktu itu, Rasulullah sesudah sholat Isya di Masjidil Haram tuh, tiba-tiba ada yang mendatangi Rasulullah. Ya, yang datang itu tour guide. Oh, siapa itu ya? Ini tour guide yang istimewa juga. Tahu nggak Sandy, tour guide itu apa? Nggak ngerti. Sandy-nya nggak tahu, adik-adik. Pemandu untuk melakukan perjalanan yang menakjubkan. Oh iya? Siapa coba? Pemandu ini ya, yang emang sering datang menemui Rasulullah. Malaikat. Ya, malaikat yang tugasnya emang menyampaikan wahyu. Setiap ada wahyu yang turun dari Allah ke Rasulullah, pasti ini lewat malaikat ini. Malaikat apa? Ayo adik-adik. Malaikat apa? Malaikat siapa? Ayo adik-adik. Malaikat siapa, Sandy? Menyampaikan wahyu. Iya, malaikat Jibril. Nah, betul. Jibril datang menemui Rasulullah. Rasulullah diajak untuk berangkat. Udah siap dong. Udah siap kendaraannya. Kan kalau mau pergi itu tuh harus ada kendaraan. Oh, naik mobil. Naik mobil. Aduh. Bukan Sandy, bukan naik mobil. Oh, perjalanan Rasulullah dengan malaikat Jibril itu naik apa? Oh, naik unta. Bukan. Bukan naik unta. Jadi naik apa? Naik, ini pun kendaraan yang baru pertama kali dilihat oleh Rasulullah. Hah? Itu ada yang jawab, Kakak. Apa? Naik pesawat katanya. Bukan naik pesawat. Naik kendaraan yang ini tuh serupa keledai, tapi lebih besar dari keledai. Apa coba? Namanya buruk. Ingat-ingat Sandy? Oh iya, buruk. Ya, itu tuh kendaraan yang istimewa. Ukurannya lebih besar dari keledai. Kokoh dan kuat, berwarna putih. Iya. Buruk itu bahasa Arab. Kalau diartikan itu tuh serupa kilat gitu, cepat.
Oh, iya, ya. Nah, benar saja. Kecepatan terbangnya itu cepat melesat melebihi pesawat-pesawat yang ada sekarang. Begitu. Iya, jalan-jalannya kemana? Ini bukan sekedar jalan-jalan. Ternyata ini tuh Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril bepergiannya. Ada misi. Ada misi yang penting loh. Jeng jreng jeng jreng. Jeng jreng jeng jreng. Ya, dari Masjidil Haram langsung diajak tuh oleh Jibril naik buruk. Rasulullah deg-degan gak ya? Ya pasti deg-degan. Tapi ditenangkan oleh malaikat Jibril, tenang. Kita akan melakukan perjalanan. Nanti, malaikat Jibril bilang nanti Rasulullah akan ketemu langsung dengan Allah. Ya, dari Masjidil Haram melesat. Melesat, nyampe kemana? Ke langit. Belum pergi ke langit, belum terbang ke langit. Tapi dari Masjidil Haram langsung melesat. Kemana? Pergi ke satu tempat lagi. Coba ayo adik-adik. Adik-adik jawab dong di chat. Nih Sandy-nya kayaknya masih bingung, belum tahu. Tuh ada yang bilang Sandy katanya. Ye, bukan. Aduh, pergi ke restoran lagi. Emangnya mau makan? Lapar tahu. Aduh adik-adik, maaf ya. Ceritanya serius lagi nih. Tuh, ada yang jawab. Betul. Dari Masjidil Haram diterbangkan langsung ke beda tempat. Oh iya? Ya, pindah masjid. Dari Masjidil Haram pindah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Oh, gitu ya. Itu jaraknya dekat. Nggak dekat juga. Jaraknya itu lumayan jauh. Nggak bisa kalau ditempuh hanya 1 hari. Oh, gitu ya. Hah? Di Masjidil Aqsa itu ya adik-adik. Rasulullah bertemu dengan ruh para nabi. Rasulullah jadi imam sholat di sana. Oh, keren. Terbukti bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling utama. Oh, iya. Tahu nggak sih? Nah, perjalanannya belum selesai sampai di situ. Itu baru Isra namanya. Ingat-ingat Sandy, perjalanannya kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu baru Isra. Isra. Ya, perjalanan di malam hari. Nah, Mi'raj. Udah gak sabar aja. Mi'rajnya itu baru deh setelah dari Masjidil Aqsa. Adik-adik, Sandy, malaikat Jibril, terus Rasulullah dan kendaraannya itu ya langsung melesat naik ke Sidratul Muntaha. Oh, wow. Naik ke atas. Begitu. Iya benar. Tapi langsung ke Sidratul Muntaha ya? Enggak. Melewati berlapis-lapis langit. Ada berapa? Ada berapa coba? Ada berapa? Ada berapa lapis langit yang dilewati oleh Rasulullah? 5. Kurang tepat. Adik-adik ada yang tahu nggak tuh? Lihat ada Akila, ada lagi siapa namanya? Oh, iya. Aduh, ada siapa lagi? Coba Sandy baca tuh. Ada yang jawab 7 katanya. 7, keren-keren ya. Teman-teman di Alsen itu, iya ya, pintar-pintar ya. Benar, melewati 7 lapis langit.
Oh, gitu. Dan malaikat Jibril ketika naik ke langit pertama, langsung diketuk dong. Tok tok tok. Pakai Sandy mah malah bercanda ih. Sandy mah malah bercanda. Masa bilang tok tok tok, Sandy bilang paket. Katanya, bukan. Ulang lagi Sandy ya. Aduh istighfar Sandy-nya. Iya. Masa bilang tok 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 mau bilang paket. Katanya Sandy-nya. Jadi malaikat Jibril mengetuk pintu pertama. Ada yang nanya dong penjaga pintunya dengan siapa? Ini Jibril. Membawa siapa? Membawa Muhammad yang sudah diutus. Baru pintunya kebuka. Adik-adik, di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan siapa coba? Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa kakak? Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi. Ya, Nabi yang pertama. Coba tebak ayo, Nabi siapa? Ih, hebat. Ih, keren, 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 keren. Ada yang jawab tuh. Benar, bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah bahagia bisa bertemu dengan para nabi terdahulu. Itu di langit yang pertama. Langit kedua diketuk lagi. Tok, 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 tok. Pertanyaannya masih sama. Dengan siapa? Jibril jawab dengan Jibril. Bersama siapa? Ya, bersama Muhammad yang sudah diutus. Di langit yang kedua. Di langit yang kedua. Nabi Muhammad beserta Jibril bertemu dengan siapa coba? Bertemu dengan Nabi yang ibunya itu bernama Siti Maryam. Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Ayo jawab. Bertemu dengan Nabi Isa, benar. Dan Nabi Yahya. Itu di pintu langit yang keberapa? Sandy pelupa. Yang kedua itu Sandy. Iya. Sekarang yang naik lagi. Di langit yang ketiga. Seperti biasa, permisi lagi, tok 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 lagi, ditanya dengan siapa dan membawa siapa. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan siapa? Ayo Sandy. Nabi yang dikisahkan itu ya, wajahnya sangat ganteng. Iya. Nabi Yusuf, betul ya. Nabi yang dikisahkan itu ya, yang dimusuhin sama saudara-saudaranya dan dimasukin ke sumur. Ya, itu Nabi Yusuf. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Wah, Rasulullah bahagia bisa ketemu dengan para nabi terdahulu. Naik lagi. Tadi ketiga, sekarang keberapa? Keempat. Ya, di langit keempat bertemu dengan siapa coba? Bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi langit kelima. Nah. Di langit kelima ini ya, ayo, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi siapa coba adik-adik tebak? Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang salah satu mujizatnya bisa membelah lautan. Nabi siapa? Betul. Iya. Betul. Nabi Musa. Ya benar. Nabi Musa yang melawan siapa? Nabi Musa melawan Fir'aun. Ya benar. Masih ingat ya Sandy ya. Ya iyalah, kakak sering cerita. Itu langit ke-6. Nah, di langit yang ke-7 ini ya, sebelum ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang dijuluki apa coba? Nabi yang dijuluki Nabi bapaknya para nabi, Nabi yang paling taat. Siapa coba? Karena dijulukinya juga bapak para anbiya.
bapaknya para nabi. Hah? Keren-keren ya. Teman-teman tuh udah keren-keren semuanya tahu jawab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, betul. Ada Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Oh, gitu ya. Adik-adik, gimana sih? Pasti perasaan Rasulullah itu bahagia banget. Bahagia. Karena ya bisa bertemu dengan para nabi terdahulu itu kan bahagia. Itu hadiah yang istimewa. Terus baru deh ketika naik ke atas, terakhir, terakhir, Rasulullah langsung bertemu dengan Allah dan ternyata ada tugas penting. Oh iya? Ya, tugas penting dari Allah. Gimana sih deg-degannya Rasulullah di waktu itu bisa langsung bertemu dengan Allah? Terharu. Ya, terharu berikut deg-degan. Ada tugas apa ya yang dikasih dari Allah? Allah menyampaikan tugas apa ya? Dan tugasnya itu adalah lihat ke depan. Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad. Tugasnya itu untuk melaksanakan sholat. Oh gitu ya. Untuk Rasulullah aja? Bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk Rasulullah dan harus disampaikan. Disampaikan kepada semua umatnya. Oh gitu ya. 5 waktu itu kan? Enggak. Bukan. Hah? Emang jadinya berapa? Gini ya. Jadi dulu itu ya sebelum ada sholat yang 5 waktu yang sampai hari ini kita laksanakan dan terus gitu ya kita laksanakan ya. Ternyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah perintah sholatnya itu 5. Ada tambahannya Sandy. Perintah sholatnya awal mula itu ya 5. Ada tambahannya 50 waktu. Hah? Kaget kan? Kenapa Sandy kaget? Iyalah, 50 waktu itu tuh banyak banget. 50 waktu itu tuh. Tapi kan Rasulullah mengikuti aja dan Rasulullah tidak protes ke Allah, tidak meminta keringanan, langsung turun dari Sidratul Muntaha turun ke bawah. Ketemu siapa lagi ya, Itu ketemu Nabi Musa. Oh, gitu ya. Ya, benar. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa langsung coba kasih nasihat gitu ke Rasulullah. Coba minta lagi keringanan kepada Allah. Kalau 50 waktu itu tuh amat berat untuk kaummu. Kaummu kelak tidak akan sanggup kalau harus melaksanakan sholat 50 waktu. Begitu. Rasulullah naik lagi meminta keringanan kepada Allah. Terus aja begitu bolak-balik hingga terakhir 5 waktu. Ketika ditanya lagi oleh Nabi Musa, Rasulullah bilang, Rasulullah sudah teramat malu karena banyak meminta keringanan kepada Allah. Oh gitu ya. Nah, Allah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa 5 waktu itu, ketika melaksanakan sholat di 1 waktu, itu pahalanya 10. Jadi dihitung tetaplah 50 pahala. Oh, gitu ya. Nah,
Akhirnya Rasulullah turun kembali ya, melewati lapis-lapis langit yang sama lagi, sampai akhirnya berhenti di mana? Ya, kembali ke Masjidil Haram lagi. Iya, 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 iya. Nah, Rasulullah langsung mengabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang, kepada semua kaum muslimin. Pasti bahagia banget ya. Tapi nggak semuanya percaya. Bahkan ada yang sudah beriman bukan gara-gara, karena ada yang sudah beriman, terus Rasulullah menjelaskan tentang Isra Mi'raj, malah nggak jadi beriman. Yang paling kesal itu ya, orang-orang Quraisy yang pada dasarnya emang nggak baik tuh. Malah mereka ketawa-ketawa ketika Rasulullah menjelaskan tentang Isra Mi'raj ini. Malah begini. Muhammad makin aneh aja. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu 1 malam. Pasti bohong. Begitu. Orang-orang Quraisy tidak percaya. Emang pada dasarnya orang-orang Quraisy yang belum beriman itu kan sombong-sombong adik-adik. Iya ya. Nah, adik-adik, ada satu sahabat Rasulullah yang sangat percaya apapun yang Rasulullah sampaikan, termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Nah, sahabat yang satu ini yang pertama kali paling mengimani, paling percaya. Yakin bahwa Rasulullah itu tidak berbohong, bahwa Rasulullah itu benar-benar melakukan perjalanan dalam 1 malam, bertemu Allah, dan mendapat tugas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa coba adik-adik tebak? Sahabat Rasulullah yang paling istimewa ini. Sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Ya. Siapa? Betul. Iya. Baca coba. Adik-adiknya menjawab apa? Abu Bakar. Benar, Abu Bakar. Abu Bakar yang paling percaya kepada Rasulullah. Pantas saja ya dijadikan sahabat yang paling istimewa. Nah, begitu adik-adik. Makanya setelah peristiwa itu, ya, ada kewajiban untuk sholat 5 waktu bagi seluruh kaum muslimin hingga hari ini. Coba. Sandy, Kak Ami mau ngetes Sandy nih. Sholat 5 waktu. Ada sholat apa aja, Sandy? Subuh 2 rakaat. Pinter. Zuhur 4 rakaat. Pinter. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Jumlahnya jadi berapa tuh semuanya? Jumlah rakaatnya dari mulai subuh sampai isya. Ayo, adik-adik bisa jawab nggak? Ada berapa rakaat? 17. Kok 17M? 17M. Itu salah ngetik, Sandy. Benar tuh, 17 rakaat semuanya. Ya. Subuh 2, pinter. Zuhur 4. Iya. Asar 4. Iya. Maghrib 3 aja gitu. Iya. Terus terakhir isya 4. Pinter. Nah, adik-adik, mulai hari itu jadinya sampai hari ini ya, kita semua melaksanakan sholat dan itu wajib. Boleh bolong-bolong. Enggak lah. Itu tuh wajib sholat subuh sampai isya. Enggak boleh telat. Harus dilakukan. Itu bentuk kita taat ke Allah. Ya benar. Nanti jadi hamba Allah yang paling disayang oleh Allah.
Iya. Nah, ada yang jawab, benar, betul. Ketika kita melaksanakan sholat, sholatnya khusyuk, tenang, fokus. Iya, ada hadiah dari Allah untuk kita semua. Surganya Allah. Ya, surganya Allah. Yeay, yeay. Ada yang jawab apa lagi tuh ya? Teman-temannya seru banget ya, aktif semuanya. Iya. Terus Sandy Sandy jadi bisa ambil hikmahnya nggak sih dari kisah Isra Mi'raj tadi tuh? Iya. Apa coba? Eh, setelah setelah kesedihan, oh iya ya, setelah kesedihan nanti ada hadiah yang istimewa. Oh, benar-benar. Iya, Rasulullah kan sedih, langsung dikasih hadiah istimewa oleh Allah. Nah, termasuk kita semua. Kalau hari ini teman-teman ya ada yang lagi sedih. Sedihnya sedih banget. Tenang-tenang. Kita berdoa saja sama Allah. Curhat, bilang sama Allah. Ya Allah, Sandy lagi sedih ya Allah. Sedihnya kenapa coba? Sandy hilang mainan. Kalau anak-anak ternyata sedihnya begitu ya. Apa? Hilang mainan. Terus biasanya anak-anak sedihnya apa lagi? Ya Allah, Sandy sedih ya Allah. Kenapa sedih lagi? Sandy, uang jajannya nggak banyak. Uang jajannya nggak banyak. Aduh. Kalau anak-anak mah begitu ya. Ya apapun itu, teman-teman lagi sedih, bilang sama Allah. Allah pasti mendengar tuh cerita teman-teman. Nanti Allah kasih hadiah istimewa, membuat teman-teman jadi bahagia, gitu ya. Jangan sampai kalau lagi sedih gimana? Nangis kencang-kencang. Iya, terus nangis guling-guling. Nangis sambil guling-guling. Ih, masa sih nggak boleh? Aduh. Adik-adik, ini Sandy itu bercanda, beneran hanya bercanda. Masa sih nangis sampai guling-guling? Enggak lah, aduh. Lah bentar ini jawabnya kan jadi begini. Tarara, dibenerin. Udah rapi. Adik-adik, masa sih nangis sambil guling-guling? Enggak gitu. Oh, iya ya. Nangis itu tuh biasa aja. Emang nggak boleh nangis? Bukannya nggak boleh nangis. Nggak boleh sedih. Boleh kok. Kalau lagi sedih, rasakan dan bilang lagi sedih. Kalau mau nangis boleh. Tapi nangisnya nggak sampai kedengeran satu RT, Sandy. Oh iya ya. Nangis. Tuh kan nggak begitu. Nangis sampai kencang-kencang itu tuh nggak boleh. Kasihan. Gini, kan. Udah, mana. Nah. Iya, Sandy, kalau kita nangisnya kencang-kencang, itu teh mengganggu ketertiban umum. Oh iya ya. Nanti ada tetangga yang lagi sakit gigi, itu kan butuh tenang ya, butuh istirahat tenang. Ngedenger, aduh, itu nanti tetangga sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi harus apa? Sabar. Iya, tenang. Iya. Tenang ya. Iya. Nah, itu ceritanya adik-adik. Jadi, yuk kita semakin sayang ke Rasulullah dan kita semakin semangat untuk beribadah adik-adik. Supaya nanti ketika kita pulang kemana? Adik-adik, Sandy-nya belum tahu. Sandy, kita semua yang ada di dunia ini pasti akan pulang, Sandy. Kemana? Pulang kampung. Iya sih, pulang kampung. Rumahnya di mana? Bukan. Kampungnya bukan kayak di dunia. Misalnya pulang ke Garut, pulang ke Tasik. Bukan. Kita semua yang hidup di dunia ini nanti pasti akan pulang. Oh iya? Ya, pulang ke mana coba? Pulang ke kampung akhirat. Ya, jadi hari ini tuh harus ngumpulin bekalnya yang banyak. Makanan. Bukan bekal makanan, bukan.
untuk kita nanti pulang ke kampung akhirat itu bekalnya ibadah. Dan amal kebaikan yang banyak dikumpulin. Sehingga nanti kita pulang dengan perasaan yang tenang. Dan nanti kita bisa melihat wajah Allah di surganya Allah. Amin. Jadi sedih ya Kak Aminya. Sedih ya? Iya. Amal baiknya belum banyak, belum cukup. Tiap hari kakak salah-salah terus sih. Tiap hari kakak melakukan kesalahan. Ya makanya setiap hari selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Yeay. Nah, selesai ceritanya adik-adik. Yeay. Kak Ami bahagia banget. Sandy juga bisa berbagi cerita ke teman-teman di Alsen. Yeay. Terima kasih. Sama-sama Kak Ami dan Sandy. Wah, seru banget nih dari tadi nyimak ceritanya. Terus anak-anak juga sama-sama menjawab ya lewat chat. Alhamdulillah anak-anak juga tertib. Sandy-nya juga tadi lucu banget. Sandy ini banyak ngomong ya. Tadi ada Caranya yang lucu-lucu banget tuh, Sandy. aduh, Lucu banget. Bercanda mulu. bercanda mulu Sandy. Kayak- Ya. Iya, bercanda. Ya, lucu banget. Kadang omongan pembicaraan dibuat jadi lucu. Jadi lelucon. Oke, baik. Karena lelucon deh. Lucu ya Sandy-nya. Oke, anak-anak boleh di-mute dulu suaranya. Nanti Bu Yuli akan kasih kesempatan ya untuk berbicara satu persatu. Supaya Sandy-nya juga gak pusing ya, Sandy ya. Kalau semuanya ngomong, nanti Sandy-nya pusing. Iya, gantian-gantian ya. Iya Betul, tuh, tuh. Karena Sandy juga gantian-gantian gantian-gantian. Aja. Iya, wah seru banget tadi. Kananin dan bisa dikiniin. Iya, oke. Sudah kayaknya anak-anaknya udah nggak sabar nih untuk bertanya atau mungkin tanya tentang Sandy atau Kak Aminya atau ceritanya. Udah banyak yang nggak sabar ini on mic Sandy. kayaknya. Gimana nih Sandy? Boleh nggak? Sandy deg-degan ya. Aduh, jangan ditanya yang susah-susah ya. Kenapa? Sandy nggak bisa jawab. Nanti kakak yang jawab. Oh, oke, nanti jangan yang susah katanya, tenang. Nggak akan susah kok ya tanyanya. Tapi Sandy siap untuk jawab kan? Iya, siap. Yap. Yoi. Betul. Teman-teman yang bertanya, siapa yang jawab? Sandy. Kakak. Sandy. Setuju. Semuanya setuju bilang Sandy. Wow. Semuanya Sandy. iya setuju Sandy ya. Iya. Ya. Oke, sebentar ya. Sesinya belum Bu Yuli buka tuh kan udah nggak sabar ini kayaknya ya. Semangat banget. Oke, kalau gitu Bu Yuli ingatkan lagi aturannya. Kalau ingin bertanya, silahkan klik raise hand-nya supaya Bu Yuli tahu siapa aja yang akan bertanya. Pertama, Bu Yuli mau pilih 2 orang dulu untuk bertanyanya ya. Pasti banyak banget, wah bener nih. Banyak banget. Oke, di sini Chat aja. Aku juga buka chat sampai ada 11 iya, oke ya. Bu Yuli mau ke siapa nih? Ke Fatih sama Zio dulu. Oke? Nanti yang lain tunggu giliran. Pasti Bu Yuli insya Allah pilih kalau waktunya cukup. Chatnya. Iya ya. Kalau ada yang mau tanya lewat chat juga boleh ya. Nanti Bu Yuli bacakan. Sekarang kita ke Fatih dulu nih. Kelas 1A. Nah, silakan Fatih. Mau tanya ke Ami atau Sandy nih? Sandy. Oh, Sandy katanya. Sandy apa? Fatih. Ada teman kita namanya Fatih. Namanya Fatih mau- kayak Sandy Chick yang ada di SpongeBob. Sandy. Iya, benar-benar. Sandy ada SpongeBob. Iya. Itu namanya cocok sama kayak kamu. Sandy boneka saat Yang lainnya Sandy boleh ada di SpongeBob. itu ya, di mute ya. Iya, adik-adik. Oke. Tuh, Sandy-nya kayak Sandy yang di SpongeBob, namanya sama ya Sandy ya. Iya, sama. Oke, kata sama. dia. Betul. Fatih mau bertanya apa, Fatih? Gini, pertanyaan lagi. Ya, Fatih dulu ya. Banyak yang terlibat gitu ya, mulai dari Squidward.
trik IT dan lain-lain. Oke, silakan Fatih. Masih di off? Ah, udah? Nah, silakan. Kok nangisnya malah terbahak-bahak kayak suara habis? Tuh, Sandy tuh maaf ya Fatih, kadang Sandy tuh aneh, antara ketawa sama nangis itu suaranya tuh mirip-mirip. Coba Sandy kalau ketawa gimana? Kalau nangis tuh kan mirip-mirip, maaf ya Fatih. Galau. Oke, Fatih. Ada lagi yang disampaikan, Fatih, atau ditanyakan? Atau cukup? Oh, cukup, baik. Sepertinya Fatih ingin berkenalan tadi ya sama Sandy, katanya. Ketawanya, nangisnya, biar lebih tahu. Nah, kita lanjut ke Zio, 1A. Nah, boleh Zio di-on-kan mic-nya? Ya, silakan Zio. Nah, dulu aku pernah menjalani sebuah metode. Sandy kenapa bisa jadi lucu banget? Iya, Sandy katanya Pertanyaannya ke kenapa Sandy lagi katanya. Kenapa Sandy bisa lucu bisa banget? lucu banget? Iya ya. Latihan lucu gitu. Latihan dari siapa? Dari kakak yang ini nih. Latihan dari kakak yang ini katanya, jadi bisa lucu gitu. Oh gitu, latihan dari Kak Ami katanya Zio. Iya, dari Kak Jadinya Ami. lucu. Oke, ini sudah ada 2 yang tadi tanya. Bu Yuli 2 lagi dulu ya. Yang tanyanya silahkan Taza dan waduh banyak banget ini ya. Sama Brina. Oke, yang lain tunggu dulu ya. Oke, silahkan Taza dulu, boleh. Coba cek suara. Bikin lelucon nggak? Kenapa Taza? Gimana? Sandy boleh bikin lelucon nggak? Sandy, Boleh bikin lelucon nggak? siapa nih? Sandy-nya atau Boleh Tazanya? boleh bikin lelucon. Dari tadi Sandy mengeluarkan leluconnya udah banyak ya Sandy ya. Iya ya. Sandy-nya udah banyak banget tadi ngelucu dari awal sampai terakhir juga karena Sandy itu lucu ya. Sandy lucu nggak? Iyalah banget. Oh Lucu banget katanya tuh. Iya. Tadi udah Taza, Sandy-nya ngelucu. Iya, terima baik kasih ya banget. Taza. Kurang kayaknya ya. Nanti insya Allah mungkin di kesempatan yang lain ya, Sandy-nya bisa lebih lama lagi bercerita bareng. Oke, boleh kita ke Brina kalau gitu. Brina boleh mau tanya tentang apa Brina? Emang Sandy kalau jatuh di selokan ada ikan impunya nggak? Kata Brina, Sandy kalau jatuh ke solokan ada impun. Enggak ada. Sekarang tuh di selokan udah jarang nemuin impun ya. Iya, nemunya apa coba? Sampah. Bukan. Oh, malah nemunya sampah. Itu tuh kalau misalnya di selokan yang banyak ke impun. Impun itu bahasa Indonesianya apa ya, Brina? Kasih tahu ke Ami ya. Ikan yang kecil-kecil itu Ikan apa kecil-kecil. namanya ya? Impun itu apa bahasa Indonesianya? Kalau dulu zaman Kak Ami kecil banyak banget. Kan Kak Ami ini pemburu impun. Tuh, pemburu ikan impun. Sekarang udah jarang di selokan, jarang nemu impun. Banyaknya sampah. Berarti kemarin tempo hari Sandy jatuh selokan yang isinya sampah. Oh, kecebong katanya tuh ya. Oh, kecebong. Pintar. Terima kasih. Udah ngasih tahu Kak Ami. Kak Ami bingung. Apa impun bahasa Indonesianya? Kan kecil-kecil ya. Oke, terima kasih Brina. Taza ya coba. Seperti ini banyak banget yang ingin bertanya ya. Bu Yuli mau pilih 2 lagi nih bertanya. Siapa ya yang kira-kira beruntung bisa bertanya langsung sama Kak Ami dan juga Sandy. Tadi dari kelas 3 lalu kelas 4. Nih kelas yang lainnya? Oh, oke, Bu Yuli mau Kecebong itu anak kodok katanya. Oh iya bener ya. ke Faranisa. Coba dari kelas atas lagi ya. Bentar, Faranisa dulu yang akan bertanya. Silahkan Nisa. Berapa umur Sandy?
Berapa umur Sandy katanya? Adik-adik nggak mau nanya-nanya tentang cerita kisah Isra Mi'raj gitu ya? Iya, jadi nanyanya Sandy semua. Nih Sandy-nya. Iya, Sandy tuh berapa tahun sih Sandy? 5 ditambah 1 katanya umurnya udah 6 tahun. Ini si boneka ini. Umurnya 6 tahun sejak apa? Sejak dijahit. Sejak pertama kali dijahit terhitung jadi 6 tahun katanya gitu. Oke, sejak dijahit tuh 6 tahun Sandy-nya ya. Ya, kalau teman-teman dilahirkan, kalau dia ini dijahit. Jahit ya kalau Sandy. Gitu Nisa katanya 6 tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan Nisa? Enggak, oke. Nah, dari tadi nih banyak penasaran sama Sandy. Tapi Bu Yuli mau tanya dulu nih sama anak-anak tadi, dari awal sampai akhir, Kak Ami menceritakan tentang Isra Miraj ya, tentang Rasulullah, bagaimana perjalanannya. Ada yang masih ingat nggak tadi Rasulullah ini naik kendaraannya namanya apa ya? Taksi atau bis atau apa ya? Ada yang tahu nggak? Terima kasih. Kita tanya nih. Tanya lagi. Burung atau buruk katanya. Benar nggak Bu? Nama pesawat. Oke, terima kasih. Silakan di-off-kan lagi. Buruk. Gimana Sandy? Betul nggak nih? Dan Kak Ami, Iya. buruk. Iya, betul. 100. Tadi ada yang jawab burung, Enggak, bukan. Salah itu. Oh, belum tepat. Yang betul itu adalah buruk. Oh, yang betul itu ada buruk ya, yang lebih jelasnya buruk katanya ya. Aku mau bicara. Siapakah ini? Siapa? Aku juga aku. Oke, semuanya ingin bicara. Bu Yuli tahu semuanya ingin bicara karena tertarik banget ya sama kegiatan hari ini. Semuanya boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Oke, silahkan diturunkan dulu raise hand-nya. Nah, supaya Bu Yuli bisa lihat lagi ya. Bu Yuli akan buka pertanyaan tentang dongengnya ya. Untuk Sandy-nya cukup nih. Nanti kita tanya-tanya lagi. Nanti kita bahas lagi terakhir kalau ada waktunya. Sekarang Bu Yuli ingin tanya sama anak-anak, siapa yang mau bertanya tentang dongeng yang sudah cerita yang sudah diceritakan kami? Ayo, siapa nih? Aku. Arkan nih, kayaknya Arkan mau bertanya tentang cerita yang sudah kami sampaikan. Gimana Arkan? Boleh, bentar ya. Kalau yang tadi yang ke-8 siapa? Yang ke-8 di langit. Ada nggak lagi ke atas? Nggak ada. Sampai 7. Sampai ketemu Allah aja nih, pakai jilbab nih. Ayo, bener sih. Yang betul atuh pakainya teh yang betul atuh, masa begini lah. Yang betul atuh pakai jilbabnya ya tuh, ciluk lah, kok jadi begini ciluk dah. Sambil Sandy-nya pakai jilbab, ayo mana pertanyaan lagi. Nah, lagi tadi Arkan ya. Cocok buat kamu. Aku mau bertanya. Lah, Baik. Aku mau bertanya. Siapakah ini? Ya. Oke, Ismail. Boleh Ismail terakhir dulu ya sesi ini. Boleh Ismail. Tentang apa? Tentang cerita yang tadi kami sampaikan, Ismail mau bertanya yang bagian anaknya nih. Nah, itunya. Kenapa nabi-nabinya tuh bisa ada di awan? Kan seharusnya kan udah mati. Oke, kenapa nabi-nabinya masih ada di awan atau di langit ya? Iya, karena itu udah diangkat ruhnya oleh Allah, ya udah bertempat tinggal di sana deh, begitu. Masuk surga kah? Ya, semua nabi-nabi sudah dijamin masuk surga. Udah dijamin tuh masuk surga sama Allah. Iya, semua nabi-nabi. Iya, betul. Nah, mungkin banyak juga nih dari tadi ya yang raise hand.
di sesi tanya jawab ini nanti juga dipilih barengan Bu Yuli dibantu sama Pak Agung. Ya, jadi anak-anak nanti Bu Yuli akan pilih dan Pak Agung juga pilih. Berapa pertanyaan lagi nih kira-kira Pak Agung? Mungkin 3 orang dulu aja Bu ya. 3 orang, boleh. Siap-siap nih, yang mau bertanya tentang ceritanya ya. Aku mau bertanya. Boleh Bu. raise hand dulu. Bu, Oke, udah banyak ya. mau masuk TV-nya pas lagi rumah apa kayak gini? Iya, betul. Lagi kayak gini ya, pokoknya kalian tahu-tahu ada aja. Gimana Pak Agung, udah ada pilihan anak-anaknya? Bu, tadi dia lupa mau bertanya satu lagi. Nanti ya gantian dulu ya sama yang lainnya ya. Tadi ada 3 orang tercepat Bu. Oke, 3 orang tercepat katanya ya. Siap. Ya. Dengarkan nih, Pak Agung mau kasih tahu siapa aja anak-anaknya. Silakan untuk Arya. Oh, Arya. Oke, Arya Arya dulu. silahkan Arya. Itu kenapa ditutupin? Buat apa? Ada yang masuk surga atau surga? Gimana? Coba diulangi lagi Arya. Nabi Nabi, ada nggak yang Nabi ada enggak Oh. ya? Mungkin Nabi ada enggak yang enggak masuk surga gitu, Arya? Pertanyaannya. Itu ya. Nah, Arya, semua nabi-nabi itu pasti masuk surga. Karena apa coba? Itu tuh kan kalau nabi itu hamba Allah yang istimewa. Terus apa coba? Kalau nabi itu ketika berbuat salah ya langsung diingetin sama Allah. Jadi nggak jadi berbuat salahnya. Gitu. Pasti iya semua masuk surga nabi-nabi Allah. Nah, itu jawabannya Arya. Terima kasih Kak Ami atas jawabannya. Oke, coba kita next ke anak yang tercepat lagi, Pak Agung, setelah Arya nih. Setelah Arya ada Zaki, kelas 3A. Zaki 3A, mana nih Zakinya? Adakah? Coba cek-cek. Oh, ini ada. Silahkan Zaki, mau tanya tentang ceritanya Kak Ami tadi? Boleh. Bu, Iya. kenapa ini orang Quraisy itu pertama itu jahat sama Nabi Muhammad? Apa karena benci atau tidak sama agamanya? Nah, Zaki, halo. Sebenarnya orang-orang Quraisy itu percaya sih ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah terkenal orang yang baik dan jujur. Iya, orang Quraisy, terus orang-orang yang beriman, sebenarnya apalagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang Quraisy sendiri sebenarnya ke Nabi Muhammad itu sangat percaya kalau Nabi Muhammad itu orang baik, terus jujur. Tapi karena orang Quraisy-nya sombong dan merasa bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy itu lebih bagus, jadinya gak nurut sama Allah dan gak nurut sama Nabi Muhammad gitu. Jadi benci ke Nabi Muhammad itu gara-gara Nabi Muhammad berdakwah mengajak ayo gitu menyembah ke Allah. Orang-orang Quraisy-nya gak mau begitu. Jadi marahnya tuh karena itu, karena gak suka disuruh menyembah Allah, malah mereka sukanya nyembah berhala kayak gitu. Zaki. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu baik banget, jujur banget. Jadi orang-orang Quraisy itu sebenarnya percaya. Tapi karena sombong, jadi berbuat kayak gitu deh, jadi nggak baik. Gitu. Gitu Zaki, jawaban dari Kak Ami. Karena nggak mau ya disuruh menyembah Allah, jadinya benci sama Nabi. Gitu. Malah Zaki tahu nggak sih Zaki? Aduh Kak Ami jadi ingin cerita deh. Makanya kenapa ada surat yang Al-Kafirun itu loh. Zaki hafal surat Al-Kafirun?
Hafal surat Al-Kafirun? Hafal? Tahu. Ya, itu tuh apa coba? Asbabun nuzul itu sebab-sebab dituruninnya surat Al-Kafirun itu karena itu tuh ada orang-orang yang kafir bilang ke Rasulullah, "Wahai Muhammad, gimana kalau kita damai aja deh, damai." Lah, damai gimana? Misalnya kitanya gantian gitu. Nanti Muhammad menyembah berhala-berhala. Nanti kami juga akan menyembah Allah, gitu katanya. Mereka malah mintanya ganti-gantian. Langsung aja deh turun ayat Al-Quran bahwa yang seperti itu sudah tidak betul. Kita ya harus menyembahnya ke Allah dan beribadah ke Allah. Jadi agama orang lain ya untuk mereka dan agama Islam ya untuk kita gitu. Zaki. Kami cerita surat Al-Kafirun. Iya. Makasih Bu. Aku bilang makasih. Oke, terima kasih Zaki pertanyaannya dan Kak Ami juga terima kasih sudah menjawab dan sedikit cerita tadi ya tentang surat Al-Kafirun. Oke, satu lagi nih tadi kan sudah ada terakhir betul Arya, Bu. Zaki Yang dan tercepat ada Nadia Bu. Nadia. Oke, Nadia. Silakan Nadia. Bukan ada yang mau nanya tadi. Oh iya, soalnya 3 orang ya itu ya. Yang lagi pas Khadijah. Paket Keren ya. Satu device. Oh. Boleh, silakan. Gimana nih? Bu, aku mau menambahkan cerita. Jadi gini, kan semua orang ada yang nggak percaya. Terus ada pemuda Quraisy yang nanya ke Rasulullah, nanya apakah itu kejadiannya beneran? Iya. Terus tapi dia itu pengen ngajak ke Rasulullah. Terus dia menemui Rasulullah. Pas ketemu Rasulullah, dia bilang gini, coba buktikan kalau kau benar-benar ada di langit. Terus dia itu nyuruh Rasulullah berdiri, kaki satunya diangkat. Terus kata pemuda itu lagi, kaki satunya lagi diangkat juga. Terus kan Rasulullah jatuh. Habis jatuh itu kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu aku temuilah Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskannya. Katanya kan Ali bin Abi Thalib seumuran dengan pemuda itu. Terus dia itu manggil menemui Ali bin Abi Thalib. Terus habis ketemu terus dia itu bilang ke Ali bin Abi Thalib, benarkah Rasulullah ada di bisa ke langit, kejadian Isra Mi'raj? Terus Ali bin Abi Thalib itu katanya membunuh si pemuda itu, soalnya kan sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib kaget, kenapa engkau membunuh orang kafir itu, pemuda itu. Terus kata Ali bin Abi Thalib, dia itu sebenarnya nanyanya nggak sungguh-sungguh, dia hanya ingin mengejek Rasulullah saja gitu. Oke, wah menambahkan cerita dari Kak Ami ya dan juga Sandy. Terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Oh Latifah, ya ampun Terima kasih Nadia Latifah. Oke, baiklah sepertinya memang masih banyak yang ingin bertanya nih. Tapi karena waktu juga, jadi Bu Yuli cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Nah, yang masih ingin bertanya, boleh kalian bertanya langsung ke IG-nya Kak Ami. Betul Kak Ami? Oh iya, boleh. Oh teman-teman udah main Instagram ya? Anak-anak. Wah, saya tuh nggak pernah Instagram. Oke. Yang Pernah main Instagram, tidak pernah. Oh ya, nggak apa-apa. Yang belum pernah boleh minta bantuan sama mamanya atau sama papanya ya. Lewat mama dan papanya yang punya Instagram. Login tapi dihapus. Ya, siapa nggak suka Instagram? Ya, nggak suka.
Oke, baik ya. Jadi nanti boleh ditanyakan ke Instagramnya Kak Ami lewat orang tua kalian ya. Jadi boleh minta bantuan sama orang tuanya karena belum semua menggunakan Instagram. Jadi boleh minta bantuan ke orang tuanya. Kan begitu Pak Agung? Atau mungkin ada device lain, mungkin kalau boleh bertanya atau gimana, mungkin Kak Ami. Device lain mungkin. Atau suruh tonton MGTV mungkin. Nah, oh iya. Nah, adik-adik, ayo nonton MKTV ya setiap hari jam 7 pagi. Tuh. Ya, nonton MKTV. Jadi kalau sekarang di MKTV-nya itu ada Nusarara. Pagi-pagi tuh udah Nusarara, baru deh kami sama boneka-bonekanya tampil. Jadi boleh silakan nonton ya. Kalau di rumahnya MKTV-nya iya. Kalau misalnya di rumahnya nggak ada MKTV, nontonnya di itu aja di UCTV ya. Iya, di UCTV itu tuh ada. Iya, ada di UCTV, ada pilih MKTV ada deh. Atau ada yang masih suka denger radio enggak? Ada yang masih suka denger radio enggak? Enggak. Ada di YouTube enggak? Kayaknya kalau di YouTube itu kami terbatas. Atau dengarnya di radio aja, radionya yang streaming. Iya, aja. Hari Minggu jam 6 sampai jam 9, adik-adik. Boleh ya denger radio ya. Nanti adik-adik boleh gabung. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi, ditanyanya nanti aja deh pas di radio. Itu seru kayaknya adik-adik. Terus adik-adik, kan kalau misalnya adik-adik ada hafalan Al-Quran gitu, nanti boleh adik-adik nelpon ke radio. Tuh, mungkin banyak ya nih. Jadi komunikasinya lewat radio atau streaming radio ya tadi Kak Ami ya? Iya di MKFM ya. Di MKFM tuh. Nanti dicatat MKFM. Kalian bisa ketemu lagi sama Kak Ami di radio, terus di MKTV. Banyak ya. Jadi kalian nggak YouTube terus gitu ya, nggak yang lain-lain. Jadi kita bisa komunikasi lewat berbagai media. Oke. Nah, untuk apa tuh? Ada yang nanya. Apa channel YouTube-nya? Apa channel YouTube-nya? Kami belum buat YouTuber-an. Anak-anaknya masih pada senangnya ya di YouTube gitu ya. Karena apa coba? Kakaknya ini nggak mau ngedit video ini. Oh iya, kakaknya belum ada waktu ngedit video. Oke, baiklah anak-anak. Untuk sesi bertanyanya kita sudah cukupkan. Nanti bisa ketemu lagi ya. Tadi sudah Kak Ami sampaikan di media yang lain, di TV, di video, di streaming. Media sosial. Nah, iya betul. Jadi untuk hari ini kegiatannya alhamdulillah kita sudah beres. Tadi mendengarkan cerita, terus bertanya ya, banyak banget yang ingin kenalan dengan Kak Ami, juga dengan Sandy-nya. Nah, kita ucapkan apa kepada Kak Ami? Terima kasih Kak Ami dan Sandy. Kembali adik-adik. Bahagia kami bisa bertemu adik-adik di sekolah Alsen. Ya, betul. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya dengan Kak Ami dan juga Sandy dan anak-anak pasti semuanya di acara yang lainnya. Oke, terima kasih Sandy. Terima kasih. Oke. Hai Sandy. Si Kak Ami sudah menyempatkan waktunya bersama anak-anak Alsen. Ada Sandy. Dadah dulu dong sama Sandy. Sandy. Dadah Sandy. Wah, live Bu. Gak ada Belum, sesi sayang. foto bareng. Gak ada sesi foto bareng. Ada foto bareng ya? Oh ya, foto dulu. Ayo. Kita foto dulu. Jangan live ya.
Belum siap. Selesai kita. Baterainya habis ini. Tapi udah ada yang Oke, udah sekarang ada lagi. yang live. Silakan di off kan lagi mikrofonnya. Kita akan foto bersama-sama ya. Oke. Wih, Altaf udah gaya banget nih. Siap-siap nih, ada 5 slide. Wah, ada beberapa yang udah pada keluar ya. Ya, karena kalau dadah itu artinya live. Oh iya. Ya. Baiklah, kita akan berfoto. Bersiap ada 5 kali ada 5 slide, berarti 5 kali bergaya ya. Yang kakak adik mau deketan, boleh deketan fotonya, zoomnya ya. Mau bersiap semuanya, tampilkan videonya. Kalau dipoto namanya aja nanti kurang ini ya, kurang greget. Ayo bersiap ya. Ini masih ada yang keluar masuk. Start. Oke, ini udah. Maaf yang tangannya udah begini, tahan ya, tahan. 50 menit tahan gitu ya. Siap. 1. Slide pertama, 2, 3. Ya, ada yang mobil ditempel-tempel ke muka. Oke. Slide kedua, siap. Ya, sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Maaf, ini berfoto bukan video. Jadi tolong jangan gerak ya. Oke. Banyak gerak, bingung ini kameranya. Slide ketiga. Siap ya, slide ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Bu Email lihat ke kamera. Oke, slide kelima. Akhir ya. 1, 2, 3. Oke, Zian. Nah, Zian udah bergaya banget. Udah. Ke Bu Yuli, silakan. Bu Nita kembalikan ke Bu Yuli, bukan bubar ya. Ke Bu Bukan Yuli. bubar, tenang. Masih ada sesi penutupan nih anak-anak dulu ya. Baiklah, tadi sudah sesi. keluar. Oke, nggak apa-apa. Di sesi foto kita udah selesai. Keluar. Abisnya apa? Oke, nah setelah ini kita akan penutupan. Tadi kan kita sudah dimulai dengan berdoa. Kita juga akan menutup kegiatannya dengan berdoa juga ya. Jadi jangan keluar dulu ya. Tunggu dulu ya. Kita akan berdoa bersama Bu Rufi lagi. Bu Rufinya ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Ya, semuanya duduk dengan baik ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, siap ya semuanya. Silakan di-mute. Ya, kita akan berdoa ya. Siap ya. Nah, oke. Alhamdulillah. Amin. Oh iya, ya kalau Bu Rufi mah nggak ada sendi-sendian ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita semua sudah mendengarkan tadi ya dongeng dari Kak Ami. Semoga kita semua bisa mengamalkan segala ilmu yang sudah disampaikan Kak Ami ya. Terutama nih, mengerjakan sholat 5 waktu. Karena katanya Nabi Muhammad sudah meminta keringanan ya kepada Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi tetap semangat. Tetap melaksanakan sholat 5 waktunya ya. Nah, jangan lupa ya. Sekarang mari kita khusyukkan hati kita, tenang, tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Kita angkat tangan kita ke atas, ya. Bu Ruby, di-unmute enggak? Enggak perlu di-unmute, dengerin aja kayak tadi ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo semuanya bilang amin. 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 Ya. Silakan Ibu Rufi kembalikan kepada Ibu Yuli. Terima kasih Bu Yuli.
Iya, Bu Rufi, terima kasih juga sudah memimpin doanya. Katanya Kak Aminya mau izin live duluan, boleh Kak? Karena baterainya sudah low ya. Terima kasih Kak Ami. Nah, anak-anak, karena kita sudah berdoa untuk penutupan kegiatan hari ini, kita akan cukupkan kegiatannya. Tapi Bu Yul mau ingetin lagi, setelah ini ada kuisis, inget ya. Tapi kalian tunggu dulu kuisisnya, nggak langsung sekarang keluar terus langsung bisa ngerjain, nggak. Tunggu dulu ya, karena perlu disetting dan perlu dipersiapkan juga. Tunggu di-share oleh guru kelasnya masing-masing. Terima kasih anak-anak. Di-share-nya di WA, Bu. Betul, Pram, di WA grup Di ya. TV. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sekarang kalian boleh istirahat dulu, boleh ngemil-ngemil lagi ya. Boleh live. Udah lapar, boleh live kalau sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi nanti Ya, boleh. Bu Yuli, Iya. tapi nanti masuk lagi jam berapa? Gak Pas perlu ekskul paling ekskul. ekskul aja. Jam Kuisisnya 1. kapan? Dadah. Kuisisnya mana? Kuisisnya nanti ya Arvin ya, dikirim sama guru kelas. Assalamualaikum. Nanti Waalaikumsalam. dikirim ke grup. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Yuli. Ada Gaisa.